benih keimanan dan kecintaan kepada Tuhan seringkali gagal untuk berkecambah dan tumbuh di dalam hati dan pikiran kita karena kita belum menyediakan kondisi yang baik dan menguntungkan bagi perkembangan keimanan kita. Selamat pagi saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Frater Andra dalam permenungan kita pada hari Minggu 23 Juli 2023. Kita awali permenungan kita pagi hari ini dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Putramu Yesus menyambut kami di rumah-Mu, menyampaikan pesan pengharapannya dan memelihara kami dengan tubuhnya sendiri. Semoga Dia membuat kami untuk selalu bersemangat agar kami tahu bagaimana menyambut dalam namanya kepada mereka yang Dia kirimkan kepada kami. Ya Tuhan, bentuk kami sebagai gereja yang terbuka dan ramah, agar suatu saat Engkau menyambut kami dengan sukacita di rumah abadi-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai 43. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya.
Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan pertama hari ini kita diingatkan akan sikap toleransi dan kesabaran Allah yang penuh belas kasih. Allah sabar karena Dia mencintai semua yang telah Dia jadikan, dan karena Dia adalah penguasa yang berdaulat. Tuhan memberikan kelonggaran dan pengampunan kepada umat-Nya. Oleh karena itu, dengan kebesaran, kekuasaan, kekuatan, dan keadilan-Nya, Tuhan memimpin dan membimbing umat-Nya kepada jalan keselamatan-Nya. Kita semua adalah umat Allah dan sebagai anggota tubuh-Nya, dan kita berbagi dalam kebenaran dan pengetahuan tentang kebijaksanaan Allah yang sama. Kita juga diingatkan terus-menerus hari demi hari untuk melakukan kehendak Allah, mematuhi hukum dan perintah-Nya, serta melakukan apa yang telah Dia ajarkan kepada kita melalui gereja-Nya. Dalam bacaan kedua hari ini, Santo Paulus memberitahu kita betapa tidak berdayanya kita bila kita berjalan sendiri, dan ia menunjukkan kepada kita bagaimana Roh Kudus menjadi penopang hidup kita. Roh Kudus yang berada dalam diri kita memampukan kita untuk berdoa sesuai dengan kehendak Bapa. Paulus juga memberitahu kita bahwa ketika segala sesuatu tidak berjalan dengan baik, ketika kita bahkan tidak tahu bagaimana harus berdoa, ketika kelemahan menguasai hidup kita, Roh Kudus sendiri yang akan bergerak masuk dan menggerakkan hidup kita. Paulus memahami dengan baik mengenai kuasa dan sentralitas Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang Kristiani. Oleh karena itu, kita harus bersabar dengan diri kita sendiri, karena bahkan pada saat-saat terburuk dalam hidup kita, Roh Kuduslah yang akan menjadi pembimbing kita, bertindak di dalam diri kita, dan membawa kita untuk semakin mengenali tindakan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan Injil pada hari ini, kita mendengar tentang perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus, yaitu perumpamaan tentang lalang di antara gandum,
perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi, dan penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi memberitahu kita bagaimana kerajaan Allah atau pemerintahannya tumbuh dalam hati manusia dan dalam kehidupan manusia dari awal yang sangat kecil hingga kegenapannya melalui kuasa Roh Kudus. Perumpamaan tentang gandum dan ilalang memberitahu kita bagaimana dan mengapa kejahatan hidup berdampingan dengan kebaikan di dunia, dan bagaimana kita harus memperlakukan pelaku kejahatan. Lalang di antara gandum dalam perumpamaan ini adalah sejenis lalang yang dikenal sangat mirip dengan tanaman gandum, sehingga tidak mungkin membedakan satu sama lain sampai bulir benih muncul. Pada saat itu akar gandum dan lalang bersatu atau terjalin, sehingga lalang tidak dapat disingkirkan tanpa mencabut gandum bersama mereka. Pada akhir panen, lalang harus dikeluarkan atau dipisahkan dari gandum. Menaburnya di ladang gandum adalah cara yang kasar bagi musuh untuk membalas dendam pada seorang petani. Lalang dalam perumpamaan itu melambangkan orang berdosa yang tidak bertobat, orang-orang yang memprioritaskan diri mereka sendiri, yang menggunakan orang lain untuk kemajuan atau kesenangan mereka sendiri, alih-alih melayani mereka. Gandum melambangkan orang-orang benar, mereka yang telah menolak rayuan si jahat, bertobat dari dosa-dosa mereka, dan berjuang melawan keegoisan untuk mengikuti Yesus Kristus. Saudara dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita hendaknya tidak berkecil hati, karena di dalam gereja pun atau di dalam kehidupan masyarakat pun ada rumput liar atau lalang yang hidup di tengah-tengah kita. Mengapa Allah membiarkan kejahatan begitu sering menang di dunia ini? Mengapa orang jahat dibiarkan makmur? Yesus menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dalam perumpamaan. Kemenangan dan kemakmuran orang fasik berumur pendek, sedangkan pahala orang benar yang menderita karena kejahatan adalah abadi. Tuhan menggunakan kejahatan dan ketidakadilan para pelaku kejahatan untuk menyempurnakan umat pilihannya. Itulah sebabnya ketika kita mendengar dan mengingat perikop Injil hari ini, ketika Tuhan menguraikan dan menyoroti seperti apa kerajaan surga itu dengan menggunakan banyak perumpamaan dan perbandingan, kita semua harus berhati-hati membedakan dan memikirkan bagaimana kerajaan surga itu sendiri telah dinyatakan di dunia ini. Kerajaan surga sudah ada dan hadir di dunia ini, di dalam diri kita semua umat Allah yang setia, gereja Allah dan persekutuan dalam satu tubuh Kristus. Jika kita mengingat kembali apa yang kita dengar dalam Injil pada minggu lalu mengenai perumpamaan tentang penabur, maka kita pasti ingat bagaimana Tuhan menyampaikan kepada murid-muridnya nasib yang menunggu setiap benih berbeda yang tersebar dan jatuh di 4 tempat yang berbeda pula. Benih-benih itu mewakili firman Tuhan, kehendak Tuhan dan kebenarannya yang telah diberikan kepada kita semua. Dengan sangat murah hati, dengan cuma-cuma, namun banyak dari kita gagal membiarkan benih itu tumbuh dengan baik dalam diri kita, karena kita menghabiskan banyak waktu untuk mengikuti berbagai pengejaran duniawi ini. Kita tergoda dan tersesat oleh banyak keterikatan yang kita miliki
terhadap kesenangan dan kebaikan dunia ini. Itulah sebabnya benih keimanan dan kecintaan kepada Tuhan seringkali gagal untuk berkecambah dan tumbuh di dalam hati dan pikiran kita karena kita belum menyediakan kondisi yang baik dan menguntungkan bagi perkembangan keimanan kita. Saudara dan saudaraku yang terkasih, inilah panggilan yang harus dilakukan oleh setiap kita, yaitu menguduskan hidup kita dan mengabadikan karya, tindakan, dan upaya kita di dalam hidup dan benar-benar menjadi teladan dan setia dalam segala hal. Kita dapat mewujudkan kerajaan Allah di dunia ini, dan cara untuk melakukannya adalah kita berkomitmen sepenuhnya pada jalan yang telah Tuhan tunjukkan kepada kita dan berusaha untuk menjadi agung dan suci dalam atau dengan cara kita menjalani kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang kudus, Yesus telah bersabda kepada kami, "Tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Oleh karena itu, kami berdoa kepadamu dengan keyakinan sesuai dengan harapan hatinya. Bantulah semua orang Kristiani agar dengan serius bertanggung jawab sebagai warga kerajaan Allah dan sebagai batu penjuru yang hidup bagi gereja. Pilihlah dari antara umat-Mu pekerja-pekerja kerasulan, imam, diakon, biarawan-biarawati, dan rasul-rasul awam, sehingga kabar sukacita dimaklumkan kepada semua bangsa dan belas kasih-Mu diketahui oleh semua saudara dan saudari kami. Amin. Maria Ratu para Rasul, doakanlah kami. Para Rasul Kudus, doakanlah kami. Santo Fransiskus dari Assisi, doakanlah kami. Padre Eusebio Menard y Señor Hector Duran, jadilah perantara bagi kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.